Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Nurul Hasana, NIM 2251268 dari kelas ESI 2. Langsung saja di sini saya akan membahas materi saya mengenai studi kelayakan lokasi bisnis. Apa itu studi kelayakan lokasi bisnis? Studi kelayakan lokasi bisnis adalah proses analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu lokasi tertentu cocok untuk memulai atau mengembangkan sebuah bisnis. Proses ini melibatkan evaluasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis, seperti kondisi pasar, aspek hukum, infrastruktur, dan faktor lingkungan. Tujuan utama dari studi kelayakan ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan mendalam kepada pengusaha atau investor tentang potensi dan risiko yang terkait dengan lokasi tersebut. Tujuan studi kelayakan lokasi bisnis. Pertama, studi ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal. Kedua, studi ini membantu dalam mengidentifikasi risiko dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan bisnis di lokasi tertentu. Ketiga, analisis ini juga bertujuan untuk menganalisis potensi pasar dan daya beli konsumen di daerah tersebut. Terakhir, studi kelayakan ini penting untuk menentukan kebutuhan modal yang diperlukan serta proyeksi keuntungan yang dapat diperoleh. Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan. Pertama adalah aspek hukum, di mana pengusaha harus memastikan bahwa lokasi tersebut memenuhi semua persyaratan legalitas seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, serta kepatuhan terhadap peraturan lokal dan nasional. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran juga menjadi fokus utama dalam studi ini. Analisis pasar mencakup potensi permintaan produk atau layanan yang ditawarkan, daya beli masyarakat setempat, segmentasi pasar, serta tingkat persaingan di daerah tersebut. Kriteria pemilihan lokasi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, ketersediaan infrastruktur lokal seperti jalan, listrik, dan air. Analisis biaya termasuk harga tanah, biaya sewa, dan pajak. Potensi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut di masa depan. Yang kedua yaitu faktor sosial, profil demografis daerah termasuk usia, pendidikan, dan pendapatan, kebiasaan, dan kepercayaan lokal yang dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Kondisi keamanan dan stabilitas sosial di area tersebut. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, penilaian dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh bisnis, akses ke sumber daya alam yang dibutuhkan untuk operasional bisnis, risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau lainnya. Yang keempat yaitu faktor hukum dan regulasi, kebijakan pemerintah lokal terkait izin usaha, zonasi, dan regulasi lingkungan. Persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk operasi bisnis, perubahan regulasi yang mungkin terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis. Selanjutnya analisis ekonomi. Yang pertama biaya sewa atau kepemilikan. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu harga tanah dan bangunan daerah tersebut. Biaya sewa rata-rata per meter persegi. Kondisi pasar properti, penurunan atau kenaikan harga. Selanjutnya biaya operasional terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama itu biaya utilitas, listrik, air, gas. Yang kedua biaya tenaga kerja di lokasi tersebut. Yang ketiga pajak properti dan biaya manajemen. Selanjutnya insentif ekonomi dan pajak terbagi menjadi tiga. Keringanan pajak atau subsidi pemerintah, insentif untuk investasi di sektor tertentu, program bantuan keuangan atau pinjaman. Rekomendasi lokasi terbaik. Yang pertama daftar pilihan lokasi terbaik berdasarkan analisis, alasan pemilihan lokasi yang disarankan, pemetaan keuntungan strategis setiap lokasi terpilih. Langkah-langkah mitigasi risiko. Di sini ada identifikasi langkah-langkah mitigasi per lokasi, rekomendasi asuransi atau perlindungan risiko, strategi kontingensi menghadapi situasi tak terduga. Kesimpulan, studi kelayakan lokasi bisnis merupakan langkah penting bagi setiap pengusaha atau investor sebelum memutuskan untuk memulai atau mengembangkan usaha di suatu lokasi tertentu. Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan bisnis, pengusaha dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Baiklah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.